Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Sobat Bio. Saya Trina Maharaini akan membagikan video mengenai bagaimana kehidupan di bawah laut yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan semuanya. Deburan ombak dengan kecepatan penuh menuju pantai laut merupakan salah satu primadona dari banyaknya keindahan alam lainnya. Selain dikenal dengan potensi komoditas kelautan dan perikanan yang melimpah, Laut Indonesia juga kaya dengan terumbu karang yang cantik serta beragam spesies koral dan ikan lainnya. Tidak heran jika Laut Indonesia juga memiliki potensi dalam daya tarik wisata. Menikmati pemandangan bawah laut itu ternyata memiliki keasikan tersendiri. Berbagai ragam biota laut yang hidup berkeliaran dalam air begitu memikat untuk diamati. Mulai dari ikan-ikan karang yang beragam dan berwarna-warni, rumput laut yang bergoyang-goyang, aneka terumbu karang baik yang keras maupun yang lunak, hingga zooplankton dan aneka biota laut lainnya menggoda untuk segera kita selami. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthella. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai ataupun daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh lebih dalam laut dan tidak memerlukan cahaya matahari. Namun, terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan zooxanthella dan tidak membentuk karang. Selain itu, ekosistem terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti tingkat kejernihan air, arus, salinitas, dan suhu. Tingkat kejernihan air dipengaruhi oleh partikel tersuspensi antara lain akibat dari pelumpuran dan ini akan berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang masuk ke dalam laut. Sementara cahaya diperlukan oleh zooxanthella yang berfotosintetik dan hidup di dalam jaringan tubuh hewan pembentuk terumbu karang. Laut merupakan tempat mata pencaharian bagi para masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau para nelayan, yang mana laut menyediakan berbagai sumber bahan pangan yang melimpah. Laut menyediakan berbagai macam seperti ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, dan berbagai jenis hewan laut lainnya, dan yang mana sumber daya alam tersebut dapat diekspor ke luar negeri untuk menambah kekuatan ekonomian para masyarakat ataupun negara. Laut juga bisa dijadikan sebagai tempat jalur perdagangan dan pelayaran kapal-kapal dari seluruh dunia, sehingga sangat menjanjikan sumber daya alam dari laut untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari sumber daya alam yang berlimpah dimiliki oleh negara kita. Secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Pembagian ini tidak ada terkaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran hewan ataupun tumbuhan, tapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak jalan, pola hidup, dan sebaran menurut ekologi. Dan juga dengan berbagai manfaatnya yang dimiliki oleh laut, tentu saja perlu upaya untuk melestarikan biota laut agar kelangsungannya dapat senantiasa terjaga, yang mana upaya melestarikan biota laut secara langsung menjadi cara paling baik untuk menjaga kondisi dan ekosistem laut secara umum. Seperti yang kita ketahui,
bersama bahwa perusakan ekosistem laut saat ini sudah banyak kerap terjadi. Contohnya, destructive fishing dan berbagai aktivitas membuang sampah di laut yang berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan biota yang hidup di dalamnya. Adapun beberapa cara untuk melindungi ekosistem laut dan melestarikan biota laut, di antaranya yang pertama, menanam hutan bakau di daerah bibir pantai sebagai upaya untuk mencegah abrasi. Dan kedua, memberikan batasan jumlah bagi pemungutan terumbu karang sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di laut. Ketiga, memberikan larangan terhadap praktik destructive fishing sebagai media untuk menangkap ikan. Yang keempat, tidak membuang sampah ataupun limbah industri ke laut dan menangkap ikan yang sudah besar sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup ikan, terutama ikan yang dikonsumsi. Selanjutnya, tidak mengambil terumbu karang secara asal-asalan, apalagi dengan alasan untuk dijadikan hiasan. Dan yang terakhir adalah menghindari perburuan biota laut yang dilindungi, seperti perburuan sirip hiu untuk dijadikan makanan.